Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa. Haleluya. Nah, apa artinya Allah itu maha kuasa? Arti dari dia adalah Allah yang maha kuasa, bahwa apa yang dia kehendaki pasti jadi. Dan sebaliknya, apapun yang dia tidak kehendaki pasti tidak akan terjadi. Kadang-kala kita bingung, aduh pendeta, tapi saya diserang orang, tapi orang rancangan yang jahat buat saya, tetapi ada orang fitnah saya, ada orang sumpahin saya. Oh saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kadang-kala kita panik untuk banyak hal dalam hidup ini. Tapi sebagai hamba Allah, kembali saya ingatkan bahwa dia Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa. Apa saja yang dia kehendaki pasti jadi. Orang mau coba hambat, orang mau coba fitnah, orang mau coba halalkan apapun, tetapi kalau Tuhan bilang jadi, akan jadi. Tapi sebaliknya, kita mau jilat orang kita mau buat apapun tapi kalau Tuhan tidak kehendaki, tidak akan terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Nah, menyadari bahwa Allah yang kita sembah ini adalah Allah yang maha kuasa, yang punya kuasa mutlak, berarti yang pertama, kita tidak perlu khawatir dalam hidup ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang boleh nyumpahin saudara, tetapi gak perlu khawatir. Selama hidupmu dekat sama Tuhan, selama hidupmu benar, maka Tuhan yang akan bela saudara. Orang mau buat apapun, tetap tenang, karena kita tahu segala kuasa ada di tangan Tuhan kita, Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Yang kedua, kalau kita tahu Allah kita maha kuasa, maka kita harus selalu dengar-dengaran, karena kita tahu hanya daripadanya lah segala sesuatu boleh jadi. Artinya selama kita mendengar firman, tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, maka hidup kita juga akan mengalami kuasa yang dahsyat itu. Dan yang ketiga saya pelajari, karena dia Allah yang maha kuasa, karena itu kita harus selalu berserah kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan bukan berarti menyerah. Ada banyak orang pikir, ya udahlah kita berserah aja, apa yang mau terjadi, terjadilah dalam hidup saya. Loh, saya tidak percaya berserah itu berarti menyerah. Orang-orang yang berserah justru adalah orang-orang yang berjuang. Orang-orang yang berserah justru adalah orang-orang yang bersemangat. Orang-orang yang berserah adalah orang-orang yang justru maju. Kenapa? Karena kita berserah kepada Tuhan. Kita tidak takut menghadapi apapun, karena kita tahu Tuhan yang membela kita. Haleluya. Dan yang keempat saya pelajari bahwa Tuhan kita adalah Allah yang maha kuasa, karena itu kita harus bangga punya Allah seperti dia. Artinya apa? Artinya kita bersyukur dalam segala perkara. Kita bangga, Tuhan terima kasih. Badai boleh besar dalam hidup saya, masalah boleh banyak di depan saya, tetapi Allah yang saya sembah adalah Allah yang maha kuasa, yang sanggup menaklukkan segala sesuatu dan sanggup membela aku tepat pada waktunya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang rancangan Tuhan pasti terlaksana. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, gereja Tuhan boleh dihambat, anak Tuhan boleh ditekan, orang-orang percaya boleh dipersulit, tetapi rancangan Tuhan pasti akan terlaksana. Haleluya. Itu yang kita sama-sama mau belajar dari Yeremia pasal 51. Yeremia pasal 51 mulai ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-35. Yeremia pasal 51 ayat yang ke-20 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Yeremia 51 ayat 20 sampai 35. Engkau tadinya adalah palu godam bagiku, senjata perang. Dengan engkau aku menghancurkan bangsa-bangsa. Dengan engkau aku memusnahkan
memusnahkan kerajaan-kerajaan. Dengan Engkau aku menghancurkan kuda dan pengendaranya. Dengan Engkau aku menghancurkan kereta dan penunggangnya. Dengan Engkau aku menghancurkan orang laki-laki dan perempuan. Dengan Engkau aku menghancurkan orang tua dan muda. Dengan Engkau aku menghancurkan teruna dan darah. Dengan Engkau aku menghancurkan gembala dan kawaran dombanya. Dengan Engkau aku menghancurkan petani dan lembu pembajaknya. Dengan Engkau aku menghancurkan bupati-bupati dan pembesar-pembesar. Namun aku membalaskan kepada Babel dan kepada segenap penduduk orang Kasdim segala kejahatan yang telah mereka lakukan terhadap Sion di depan matamu sendiri. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku menjadi lawanmu, hai gunung pemusnah. Demikian firman Tuhan yang memusnahkan seluruh bumi. Aku akan mengacungkan tanganku kepadamu, menggulingkan engkau dari bukit batu, dan membuat engkau menjadi gunung api yang telah padam. Orang tidak akan mengambil batu penjuru atau batu dasar daripadamu, tetapi engkau akan menjadi tempat tandus yang kekal. Demikian firman Tuhan. Angkatlah panji-panji di bumi, tiuplah sangkakala di antara bangsa-bangsa. Persiapkanlah bangsa-bangsa berperang melawan Babel. Kerahkanlah kerajaan-kerajaan melawannya, Ararat, Mini, dan Askenaz. Angkatlah seorang panglima melawannya. Tampilkanlah kuda seperti kawanan belalang. Persiapkanlah bangsa-bangsa berperang melawannya. Raja-raja Media beserta bupati-bupati dan pembesar-pembesarnya, dan setiap negeri yang di bawah kuasanya. Bumi bergoncang dan bergetar, sebab rancangan Tuhan terhadap Babel sedang terlaksana, yakni untuk membuat negeri Babel menjadi tempat tandus yang tidak berpenduduk. Pahlawan-pahlawan Babel telah berhenti berperang. Mereka tinggal duduk di kubu-kubu pertahanan. Kegagah beranian mereka sudah lenyap. Mereka sudah menjadi perempuan. Tempat tinggalnya sudah terbakar. Palang-palang pintunya sudah patah. Pesuruh-pesuruh cepat berlari susul menyusul. Pembawa-pembawa kabar susul menyusul untuk mengabarkan kepada Raja Babel bahwa kotanya telah direbut dari segala penjuru. Tempat-tempat penyeberangan telah diduduki. Benteng-benteng pertahanan telah dihanguskan dengan api. Prajurit-prajurit telah menjadi gempar. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Putri Babel adalah seperti tempat mengerikan. Pada waktu orang menginjak-injaknya, sedikit waktu lagi akan datang waktu panen baginya. Aku dimakan habis, dihamburkan oleh Nebukadnezar Raja Babel, diletakkan seperti mangkuk yang kosong. Ia menelan aku seperti ular naga. Ia memenuhi perutnya dengan pengananku yang enak-enak. Ia membuangkan aku. Ayat 35. Biarlah penggagahan dan penghancuran atasku tertimpa kepada Babel. Begitulah hendaknya berkata penduduk Sion. Biarlah darahku tertimpa kepada penduduk negeri orang Kasdim. Begitulah hendaknya berkata Yerusalem. Ayat yang ke-29 saya mau saudara pelajari lagi. Dikatakan bumi bergoncang dan bergetar sebab rancangan Tuhan terhadap Babel sedang terlaksana. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Babel di zaman itu boleh begitu kuat menghancurkan segala bangsa, tetapi Alkitab berkata bumi bergoncang dan bergetar sebab rancangan Tuhan terhadap Babel segera terlaksana. Sehingga apa yang terjadi, dikatakan Babel akan dijadikan negeri menjadi tempat tandus yang tidak berpenduduk. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kadangkala kita melihat sebuah kekuatan besar mulai menghancurkan gereja Tuhan, mulai menghadang orang-orang percaya, mulai menghancurkan dan menginjak-injak orang benar, dan mulai menghancurkan keadilan di muka bumi. Tetapi sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan, orang boleh saja memutarbalikkan kebenaran, orang boleh saja memperjualbelikan keadilan, orang boleh saja menginjak-injak segala kebenaran dalam hidup ini. Tetapi sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, rancangan Tuhan pasti akan terlaksana. Nah, pertanyaannya, kalau rancangan Tuhan terlaksana, kenapa ada banyak orang yang berkata begini, kok rancangan Tuhan terlaksana, tetapi hidup saya kok susah, kok hidup saya bermasalah. Saya pelajari apa sebetulnya yang membuat rancangan Tuhan yang indah belum terjadi, tapi sebaliknya justru rancangan hukuman, rancangan penderitaan Tuhan yang justru terjadi. Saya pelajari ada beberapa hal di sini. Yang pertama, itu seringkali terjadi karena kekerasan hati kita dalam masa-masa proses Tuhan. Ada banyak orang yang berkata begini, loh saya juga percaya rancangan Tuhan pasti terlaksana, tetapi kenapa dalam rumah tangga kita, tapi kenapa dalam hidup saya keseharian, kenapa dalam usaha saya justru badai yang sedang terjadi, justru hukuman Tuhan yang sedang terjadi. Yang pertama saya pelajari karena kekerasan hati kita dalam masa proses-proses Tuhan.
Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ingat bangsa Israel dirancangkan Tuhan untuk menikmati tanah Kanaan, tetapi mereka baru bisa masuk di sana 40 tahun kemudian. Loh, bukankah rancangan Tuhan pasti terlaksana? Tetapi kenapa harus sebegitu lama menanti rancangan Tuhan? Justru yang terjadi rancangan hukuman Tuhan. Jawaban saya sederhana, karena kekerasan hati mereka dalam masa-masa proses Tuhan. Karena itu sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan, dengar firman Tuhan. Alkitab berkata ketika Tuhan bicara, jangan keraskan hati. Ketika Tuhan sedang memproses kita, jadikan hati kita sebagai hati yang lembut, hati yang berserah, di mana kita berkata, biar kehendak-Mu nyata dalam hidupku ya Allah. Yang kedua, saya pelajari apa yang membuat rancangan Tuhan yang indah belum terjadi, tapi justru rancangan hukuman Tuhan yang terjadi. Yang kedua, karena ketidakmauan kita untuk meninggalkan dosa-dosa kita. Tuhan mau supaya kita menjadi umat yang kudus, yang layak, yang berkenan kepadanya. Tapi kita tidak mau meninggalkan dosa kita. Rancangan Tuhan pasti terlaksana. Karena itu proses yang kita alami makin hari makin berat, makin hari makin sakit. Sampai kapan? Sampai akhirnya kita menyerah dan bilang, Tuhan, ini hidupku. Aku tinggalkan segala dosa. Aku hidup dalam kebenaran. Kadangkala proses Tuhan sakit bukan karena Tuhan itu keras, tapi karena kita tidak mau meninggalkan dosa kita. Yang ketiga, saya pelajari apa yang membuat rancangan Tuhan yang indah belum terjadi, namun justru rancangan hukuman Tuhan yang terjadi. Karena ketidaksiapan kita untuk menjadi pelaku firman. Kita dengar firman, tapi kita tidak mau melakukan firman. Alkitab berkata, orang yang mendengar firman dan tidak melakukannya, dia sama seperti orang bodoh. Nah, itu sebabnya yang kita lihat bukan rancangan yang indah, tapi justru rancangan hukuman Tuhan. Sampai kapan? Sampai akhirnya kita berserah dan bilang, Tuhan, biar mulai hari ini seterusnya aku mau hidup hanya seturut firman-Mu saja. Dan yang keempat, yang terakhir, apa yang membuat rancangan Tuhan yang indah belum terjadi, namun justru rancangan hukuman Tuhan yang terjadi. Yang keempat, saya pelajari karena ketidakpercayaan kita atas setiap janji-janji Tuhan. Tidakkah sudah sadar bahwa janji Tuhan ya dan amin? Selama kita mengimaninya, Alkitab berkata, langit dan bumi boleh lenyap, tetapi firman Allah tinggal tetap. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa sukar, bahkan sedang merindukan rancangan Tuhan yang indah terjadi. Bapa, tolong kami sehingga kami menjadi orang-orang yang lembut hati dalam masa-masa proses Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang rela meninggalkan dosa. Jadikan kami orang-orang yang siap untuk menjadi pelaku firman. Bahkan jadikan kami orang-orang yang mengimani tetap janji-janji Tuhan dalam segala keadaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya. Harinya Tuhan.